Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut untuk dibenci, selagi kita di koridor jalan yang benar. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Terlalu takut untuk meluruskan apa yang salah karena bukan tanpa alasan, melainkan kita terlalu takut untuk dibenci orang lain. Bukankah kita hidup sebagai makhluk sosial, saling mengingatkan antar satu dan yang lainnya, saling meluruskan jika ada yang bengkok, yang langkahnya tak lagi sesuai dengan koridor jalan yang lurus. Hidup ini terlalu egois jika kita hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri tanpa menengok kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk berjalan beriringan dengan damai, bukan saling mengungguli dan saling menjudge satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Jika ada yang berargumen bahwa saya bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain, saya berpikir bahwa pemilik argumen tersebut terlalu congkak dan angkuh yang tak mau menyadari betapa pentingnya orang lain dalam hidupnya. Dalam mengarungi hidup di dunia yang fana ini, terdapat dua hubungan yang harus kita jaga. Hubungan vertikal, hablum minallah, dan hubungan horizontal, hablum minannas. Hubungan vertikal ini menyangkut hubungan kita dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi rasa cinta dan kasih sayang untuk tiap-tiap umatnya. Kita merupakan makhluk beragama sosial yang percaya bahwa kehidupan ini tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan ada daya zat yang mengatur segala bentuk kehidupan, baik di bumi ini maupun di dimensi lain. Karena kita percaya bahwa asal muasal kehidupan di dunia ini terdapat zat yang mengatur, maka sudah sepantasnya lah kita memperbaiki hubungan kita dengan zat pencipta tersebut. Karena tempat kembali kita selepas kehidupan di dunia yang fana ini adalah kepangkuan zat pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan hubungan horizontal yang orientasinya membahas terkait relasi sosial. Bagaimana interaksi kita antar sesama manusia, baik itu interaksi bersama orang tua, guru, kawan, atau lingkungan sekitar. Kedua hubungan ini sifatnya harus seimbang, layaknya sebuah pesawat. Kedua sayapnya harus balance. Jika ada di antara sayapnya yang berat sebelah, maka sudah pasti pesawat itu bermasalah. Karena itulah, kedua hubungan ini harus kita jaga equilibriumnya agar kita bisa hidup dengan balance dan tak berat sebelah. Kedua hubungan ini juga bisa menggambarkan potret kehidupan atau bisa kita sebut dengan indikator penilaian kepribadian seseorang. Jika kedua hubungan ini sama-sama baik, maka saya dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah baik. Begitupun sebaliknya, jika salah satu maupun kedua hubungan ini rusak, maka jelas orang tersebut kurang baik. Ketika kedua hubungan tersebut sejalan, maka segala tindak tanduk seseorang akan bermuara pada kebaikan. Karena itu, saya mengatakan bahwa hubungan vertikal dan horizontal merupakan indikator baik atau kurang baiknya seseorang. Menjaga hubungan antar sesama manusia memanglah penting, tapi bukan berarti ketika kita menyaksikan seseorang keluar dari koridor kebenaran yang kita lakukan hanyalah diam seribu bahasa, tak berani untuk menegur dan memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Agama kita, Islam, tak mengajarkan hal yang demikian. Malah sebaiknya,
Agama menuntut kita untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam koridor apapun dan tak memandang strata sosial yang kita miliki. Setiap manusia tak terlepas dari salah, khilaf, dan lupa. Karenanya dibutuhkan sosok alarm dalam hidup seseorang untuk selalu mengingatkan dan meluruskan apa yang salah, khilaf, dan lupa. Dalam kalimat penting yang harus benar-benar kita cerna dengan baik, kalimat ini telah Allah notariskan di dalam Al-Quran surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati, supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam surat tersebut terekam jelas sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk saling menasihati, baik dalam hal kebenaran maupun kesabaran. Jika kita tidak ingin disebut sebagai golongan yang merugi. Saya berharap dengan menyimak video ini, para pemirsa dan juga saya tentunya bisa lebih berani dalam meluruskan sesuatu yang tak sejalan dengan koridor kebenaran dan jalan yang lurus. Jangan terlalu acuh dan masa bodoh terhadap perbuatan orang-orang di sekitar. Jangan menjadi CCTV dan penonton yang teramat setia. Gemakan suara dan luruskan apa yang bengkok. Tapi sebelum menggemakan suara, ada satu hal yang saya dan juga permisa yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu cara atau adab menegur dengan baik dan sopan agar tak menyisakan rasa dendam dan kebencian pada objek kita. Agama kita sendiri, Islam, telah mengajarkan kita dari hal yang besar sampai hal yang terkecil. Setiap yang kita lakukan memiliki adab atau tata cara, termasuk tata cara menegur antar sesama. Karena sesuatu yang sudah bengkok akan sulit untuk diluruskan kembali. Jika ingin mencoba untuk meluruskan, maka berhati-hatilah. Jangan sampai kayu yang bengkok tersebut patah karena cara kita yang terlalu kasar dan gusar untuk meluruskan kayu tersebut. Bukannya kayu itu lurus kembali, malah retak bahkan patah karena kesalahan kita dalam meluruskannya. Hadirkan sosok Rasulullah dalam kehidupan kita, di mana beliau senantiasa menyebarkan kebaikan, kebenaran, serta meluruskan apa yang bengkok tanpa sedikit pun terbesit rasa takut untuk dibenci oleh orang lain. Selama kita masih tetap berada di koridor yang baik menurut diri sendiri dan agama, maka tetaplah menampakkan kaki dan melaju serta jangan takut untuk dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.